warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Sulistiani, pengajar praktik Bapak Sidik Subagio. Berikut adalah kelompok kami. Saya Murniwati, unit kerja dari SD Negeri Ngasinan. Saya Anissa Harisma Wahdah, unit kerja SMK Negeri 2 Rembang. Saya Siti Nur Ainiyah, unit kerja SD Negeri Sanetan. Nah, untuk sesi 1 yaitu Nisa sebagai observer, Aini sebagai coach, Murni sebagai coachee. Sesi 2, Aini sebagai observer, Murni sebagai coach, Nisa sebagai coachee. Untuk sesi ketiga, Murni sebagai observer, Nisa sebagai coach, Aini sebagai coachee. Mari saksikan video dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa sekali. Bagaimana dengan diri sendiri? Alhamdulillah sehat baik. Oh, kelihatannya bisa kok. Kayak sedang baik dia. Ya, alhamdulillah selalu bahagia dan semangat. Oh, hari ini bisa ada pasangan kucing. Iya betul. Oh, dengan siapa Bu? Dengan Bu Ayu. Oh, dengan Bu Ayu. Oh, Bu Nisa ada waktu sebentar? Boleh Bu. Iya sih. Kita berbincang di tempat yang lebih sejuk, Bu. Iya, ya. Ya, mau di sana? Iya. Begini ya, Bu Nisa. Sebelum kita melaksanakan coaching, saya di sini sebagai supervisor dan Anda sebagai coach. Kita diskusi terlebih dahulu untuk penilaian ya. Siap. Nanti kita akan menilai apa yang sudah jenengan lakukan selama coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian coaching merespon, dan dalam coaching nanti coaching sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Begitu ya Ibu? Betul sekali Ibu. Begini ya, saya akan menanyakan beberapa hal Ibu. Pada saat pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Tentang pelaksanaan coaching nanti, saya ingin mengembangkan ada tiga kompetensi coaching ya Bu. Ya. Saya ingin memaksimalkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presensi Bu. Oh begitu ya Ibu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Nisa, yang ingin dikembangkan itu kan ada dua kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan mendengaran aktif atau presensi. Maaf Ibu, kalau dispesifikan lagi, menurut Ibu mana yang lebih kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu observasikan nanti? Harus satu ya Bu, tidak boleh Iya. dua-duanya. Tidak boleh, satu saja Ibu. Oh, satu saja Iya. ya. Kalau dari antara mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ini sebenarnya hal-hal yang tidak bisa dipisahkan ya Bu. Tapi karena Ya. saya harus memilih salah satu dari kompetensi itu, mungkin dari dua kompetensi itu yang akan saya tekankan di sini atau fokuskan di sini adalah yang mendengarkan aktif di sini. Oh, luar biasa Ibu. Berarti yang difokuskan di sini itu mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kemudian menurut Bu Nisa, indikator pencapaiannya itu sehingga bisa dikatakan sudah mencapai tingkat pencapaiannya itu seperti apa itu indikatornya? Jadi gini ya Bu, karena tadi untuk kompetensi coaching itu ada tiga, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya sudah memilih yang harus saya fokuskan adalah yang mendengarkan aktif. Mengapa demikian? Karena itu mungkin saya masih kesulitan dalam fokus untuk mendengarkan. Jadi ketika nanti saya
saya akan memfokuskan salah satu kompetensi ini, yaitu mendengarkan aktif. Kemudian nanti saya ketika nanti saya berhasil mendengarkan aktif, maka di situ nanti saya akan menemukan kata kunci yang nantinya akan saya susun untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk yang saya ajukan untuk coach saya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Karena hari sudah semakin siang dan waktu pelaksanaan coaching dengan Bu Aini, saya rasa diskusi dengan saya kali ini cukup dan selamat melaksanakan coaching ya Ibu. Iya, terima kasih Bu Murni. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Nisa. Gimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah baik. Bu Nisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Aini. Tapi sepertinya saya lihat dari hari ini kok seperti ada masalah ya Bu. Mungkin ada yang bisa diceritakan atau didiskusikan dengan saya Bu Aini? Iya Bu, kebetulan sekali. Memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nisa. Apakah sekarang Bu Nisa ada waktu? Alhamdulillah ini sedang jam kosong Bu, jadi kita bisa ngobrol ya Bu. Gitu. Kemudian apa yang menjadi harapan Bu Aini dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, harapan saya ini, saya dari perbincangan dengan Bu Nisa ini saya mempunyai gambaran solusi atau pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas itu. Memangnya ada masalah apa Bu Aini? Jadi gini Bu, ada salah satu peserta didik saya yang mempunyai perilaku yang menurut saya ini kurang baik Ibu, di mana dia di kelas itu sering mengganggu temannya dan sering berkata kasar, terlambat masuk ke kelas itu. Oh, jadi permasalahannya Bu Aini itu ada anak yang memang berperilaku kurang baik ya Bu, mulai Iya, dari Bu. bersikapnya kurang baik, kurang sopan, dari perkataannya kasar. Bu Aini kira-kira sudah mencari penyebabnya apa belum Bu? Sudah Ibu, jadi dari informasi penjaga kepala sekolah di SD saya yang kebetulan itu tetangganya itu mengatakan bahwa anak tersebut itu melakukan perilaku tersebut karena kurang perhatian Ibu. Jadi kedua orang tuanya ini sibuk bekerja, di mana ayahnya itu kerjanya merantau, ibunya kerja di pabrik sepatu dan sering lembur Ibu. Selain itu juga lingkungan sekitar tempat tinggalnya itu banyak anak SMP, SMA yang kesehariannya itu ngomong kasar itu sudah terbiasa Ibu, sudah menjadi kebiasaan. Terus jadi anak tersebut itu kadang kurang kontrol karena di rumah tidak ada orang tuanya, kayak sibuk kerja tadi. Ketika main HP itu tidak ada yang mengontrol, sehingga dia itu kadang kalau main HP itu sampai larut malam Ibu, dan menyebabkan anak tersebut itu bangunnya kesiangan dan terlambat masuk ke sekolah. Jadi permasalahannya penyebabnya adalah dari rumahnya kurang perhatian, Iya, kemudian terkontaminasi dengan lingkungan sekitar juga. Nah, kira-kira indikator perilaku yang baik untuk anak tersebut bagi Bu Aini seperti apa? Iya Bu, ini kan posisi saya tuh mengajar kelas 3 SD nih Bu. Jadi indikator baik itu menurut saya itu adalah yang pertama, anak tersebut itu kalau di kelas tidak mengganggu temannya Ibu. Terus bicaranya sopan, itu tidak hanya dengan temannya, tapi juga dengan gurunya, dengan kepala sekolah, penjaga, semua warga yang ada di sekolah SD Sanetan itu. Jadi yang selanjutnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Terus masuk sekolah tepat waktu, seperti itu Ibu. Oh, jadi perilaku yang menurut Bu Aini, indikator perilaku yang baik itu jadi anak tersebut itu bisa bertingkah yang baik kepada semua warga sekolah SD Sanetan tersebut, kemudian berempati dengan teman-temannya semuanya, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Aini lakukan untuk membantu anak tersebut merubah perilaku yang kurang baik tersebut? Jadi nanti rencana saya itu ada beberapa hal yang akan saya lakukan Ibu. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan peserta didik tersebut. Saya itu dimana kemungkinan itu kan ada dia melakukan hal tersebut karena ada alasan atau karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Terus
Kemudian yang kedua saya akan membuat keyakinan kelas, di mana dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut saya akan memancing anak-anak tersebut untuk mencari ide-ide dalam pembuatan tersebut, di mana keyakinan tersebut itu kan dari pemikiran anak-anak sendiri dan harapannya dapat dipertanggungjawabkan oleh semua kelas 3 tersebut, terutama peserta didik tadi. Terus yang ketiga saya akan menayangkan atau menceritakan tentang kisah-kisah dari Nabi atau Rasulullah, di mana nanti harapannya dari cerita dan tayangan video tersebut dapat anak tersebut, peserta didik tersebut itu dapat mengetahui perilaku yang baik itu seperti apa, dan harapannya dapat meneladani dari perilaku Rasulullah. Seperti itu Ibu. Luar biasa sekali yang sudah rencana aksi atau strategi yang akan Ibu Aini lakukan. Tadi ada 3 langkah ya Bu. Iya. Bagaimana nanti harapannya dari 3 langkah tersebut yang sudah Bu Aini rencanakan bisa merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Kira-kira dari ketiga langkah tersebut yang menurut Bu Aini yang akan dilakukan kapan Bu waktunya? Iya Bu, kira-kira secepatnya Ibu, terutama yang pertama saya akan lakukan yaitu tadi yang pendekatan secara personal itu saya akan mencari alasan atau kebutuhannya seperti apa yang belum terpenuhi itu anak tersebut. Yang kedua tadi saya akan membuat keyakinan kelas, ini segera akan saya lakukan mungkin besok Ibu. Terus yang ketiga tadi dalam pembelajaran terutama saya di sela-sela pelajaran nanti saya akan menyelidiki tentang cerita-cerita tentang Nabi dan Rasulullah itu. Luar biasa sekali semangatnya Bu Aini bagaimana ingin merubah perilaku murid tersebut ya Bu. Tadi mulai dari pembuatan untuk memunculkan budaya positif di kelas, Bu Aini akan segera eksekusi untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian di pembelajaran itu Bu Aini akan menyisipkan cerita-cerita Nabi atau Rasulullah yang nantinya bisa menjadi tauladan dari murid-murid tersebut yang bisa diambil positifnya ya Bu. Iya. Kira-kira Bu dari rencana aksi yang nanti Ibu akan lakukan itu dukungan dari siapa saja yang nanti ingin yang diinginkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya sebagai guru SD Senapan saya juga punya pemimpin ya Bu. Jadi yang pertama itu yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu kerjasama dengan orang tua peserta didik tersebut, di mana saya akan melakukan home visit ke rumahnya untuk mengetahui dan bekerja sama dengan orang tua tersebut untuk mengontrol anaknya di rumah, di mana seorang anak itu tidak bisa dibiarkan untuk berjalan sendiri gitu, harus dikontrol, itu harus dipantau kesehariannya seperti apa, belajarnya gimana, seperti itu Ibu. Karena kalau gurunya saja yang mengontrol itu tidak akan berjalan Ibu, harus ada dukungan dari rumah, dari orang tuanya itu. Jadi untuk melaksanakan rencana aksi ini Bu Aini tidak bisa sendiri ya Bu, butuh kepala sekolah, butuh guru-guru yang lain dan terutama kontrol dari rumah itu sendiri. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Aini lakukan agar rencana aksi ini berjalan semakin baik? Saya akan selalu konsisten Ibu untuk memantau dan memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedikit banyak perubahannya akan saya Bu kasih semangat, itu sudah bagus walaupun hanya perubahan yang sedikit, biar dia semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Oke Bu, dari obrolan kita, perbincangan kita ini apa yang Bu Aini sudah dapatkan Bu? Obrolan hari ini tuh saya sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Saya merasa sangat lega dan mendapatkan solusi bagaimana langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi atau merubah perilaku peserta didik saya di kelas itu agar menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Ibu, saya ikut senang mendengarnya, bisa menjadi teman diskusi Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Aini tadi. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya untuk mengobrol dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Ibu. Iya,
Sama-sama Bu Aini, semoga nanti rencana aksi yang sudah Bu Aini tadi rencanakan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya nanti kita akan berbincang lagi tentang perkembangan siswa tersebut ya Bu. Semoga kita nanti pertemuan berikutnya, perbincangan berikutnya sudah ada perubahan yang Ibu harapkan. Ya sudah Bu, kalau begitu karena saya juga ada acara, kita akhiri perbincangan hari ini ya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Murni. Oh, sudah melaksanakan coaching ya tadi dengan Bu Aini. Alhamdulillah sudah saya laksanakan coaching tadi. Nah, begini Ibu ya. Bagaimana Bu Nisa menilai performanya tadi? Tentang performa saya pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa sudah baik Bu, karena saya sudah berusaha dan berikhtiar melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menerapkan rasa tadi kepada coach saya. Kemudian saya juga sudah berusaha fokus pada kompetensi yang ingin saya tuju tadi tentang mendengarkan aktif, sehingga saya menemukan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oh, tadi kan Bu Nisa menyampaikan performanya sudah sangat baik. Apa yang membuat Bu Nisa dengan yakin dalam menilai sedemikian rupa itu? Ya, karena saya sudah sampaikan tadi, saya dari 3 kompetensi tadi, saya memfokuskan pada mendengarkan aktif tadi ya Bu. Jadi saya tadi pada saat pelaksanaan coaching sudah berusaha mendengarkan aktif, dan saya ketika sudah mendengarkan aktif, maka di situ saya juga sudah hadir penuh, sehingga saya menemukan kata-kata kunci dari coach saya, sehingga saya bisa menyusun kata-kata kunci itu untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, yang akhirnya nanti bisa menuntun coach saya menemukan strategi dan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Oh, luar biasa Bu Nisa. Izinkan saya menyampaikan hasil penilaian dalam pengamatan saya tadi ya Bu ya. Nah, dengan senang hati Bu Murni. Selama Ibu melakukan coaching tadi dengan Bu Aini itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu tadi sudah menerapkan kompetensi akademik yang diinginkan, yaitu mencapai kompetensi mendengarkan dengan aktif, itu sudah ada. Kemudian terlihat dari gestur tubuh Bu Nisa selama kegiatan coaching tadi tidak tergesa-gesa untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang berbobot, kemudian menunggu sampai selesai coachingnya bercerita. Kemudian kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Ada juga menerapkan rasa dan juga sudah mendapatkan kata kunci yang sesuai indikator seperti yang Ibu Nisa harapkan. Kemudian juga mampu menarik kesimpulan dalam menuntun coachingnya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari pengamatan saya tadi Ibu? Alhamdulillah, saya menjadi semakin lega dari hasil pengamatan Bu Murni atas terhadap pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan tadi. Ternyata dengan ikhtiar saya yang sudah saya lakukan tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan yang saya inginkan. Terima kasih Bu, sudah didampingi dan dibantu selama kegiatan coaching tadi. Ya, sama-sama Ibu. Setelah ini, rencana apakah dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi atau tidak lanjut setelah proses ini Ibu? Ya, untuk kedepannya saya ingin meningkatkan bagaimana saya memilih pilihan kata yang nantinya akhirnya saya gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu setelah kegiatan coaching ini adalah ingin meningkatkan kemampuan dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya Ibu. Betul sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tindak lanjutnya Ibu tersebut?
secepatnya akan saya lakukan. Jadi ketika nanti ada penjadwalan untuk coaching lagi, saya akan berusaha lagi untuk mengembangkan, setelah saya mengembangkan kompetensi tadi mendengarkan aktif, yang akan memfokuskan lagi pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oh, bisa sangat luar biasa. Dari sini saya juga termotivasi untuk nanti hasil pengamatannya akan saya jadikan catatan dalam form saya sebagai supervisi akademik, Ibu. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Murni juga sudah bersedia menjadi supervisor dan observer pada pelaksanaan coaching saya. Dari hasil pengamatan Bu Murni juga bisa menjadi refleksi dari saya untuk kedepannya akan dalam pelaksanaan coaching untuk rekan sejawat yang lainnya bisa lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Saya sangat senang mendengarnya. Semoga nantinya saya yang sudah saya dapat di hari ini dapat saya kembangkan lebih baik lagi, dan kompetensi yang tercapai dapat saya laksanakan di sekolah saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam tata cara saya berbicara, mohon izin dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.